Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nurmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Anjani. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mahendra dari kelompok 3. Pengertian buku besar adalah buku yang berisi perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Menurut Mulyadi, buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Apa itu rekening? Rekening adalah judul suatu catatan akuntansi yang umumnya berbentuk T yang dibagi dua, yaitu bagian sebelah kiri yang disebut dengan debit dan sebelah kanan yang disebut dengan kredit, sebagai alat untuk mengklasifikasikan dan mencatat transaksi berdasarkan prinsip tata buku berpasangan. Lanjut ke proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu disebut dengan pembukuan atau posting. Nah, dalam sistem manual, kegiatan posting ini memerlukan 4 tahap berikut ini. Yang pertama yaitu pembuatan rekapitulasi jurnal. Yang kedua, menyortasian rekening yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Yang ketiga yaitu pencatatan data rekapitulasi dalam rekening yang bersangkutan. Yang keempat, pengambilan rekening ke dalam arsip pada urutan semula. Untuk pembantuan rekapitulasi mengawali kegiatan posting, jika perusahaan menyelenggarakan jurnal-jurnal khusus berkolom, kegiatan posting diawali dengan penjumlahan kolom-kolom dan pembuatan ringkasan data rupiah dari kolom-kolom lain dan jurnal tersebut. Angka rupiah disertai nama dan nomor rekening hasil kegiatan pembantu rekapitulasi ini siap untuk ditransfer ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Untuk mencatat hasil rekapitulasi tersebut harus dilakukan penyortasian terhadap rekening-rekening dalam buku besar. Nah, untuk mencari rekening yang bersangkutan dengan yang tercantum dalam hasil rekapitulasi, setelah rekening yang dimaksud ditemukan, kemudian diambil dari arsip dan diletakkan di meja untuk disiapkan menerima posting informasi dari rekapitulasi jurnal. Adapun pencatatan data hasil rekapitulasi jurnal ke dalam rekening dilakukan dengan mencatat tanggal, nama jurnal, halaman jurnal atau folio jurnal, dan jurnal rupiah yang didebitkan atau dikreditkan ke dalam rekening tersebut. Next, setelah kegiatan pencatatan ini selesai dilaksanakan, selanjutnya rekening yang bersangkutan harus dikembalikan ke dalam arsip, yaitu pada tempatnya semula, untuk memudahkan pencariannya kembali dalam kegiatan posting yang lainnya. Adapun buku besar. Nah, buku besar merupakan tempat untuk menampung informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Itu dengan demikian, susunan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan merupakan dasar untuk menyusun rekening-rekening yang akan ada dalam buku besar. Selanjutnya yaitu rekening-rekening yang ada dalam buku besar digunakan sebagai dasar penggolongan transaksi yang dicatat dalam jurnal. Jika diperlukan rincian mengenai rekening dalam buku besar, maka dibentuklah buku pembantu. Rekening yang ada dalam buku besar yang dirinci dalam buku pembantu disebut dengan rekening kontrol, yaitu controlling account. Sedangkan rekening yang ada dalam buku pembantu yang merupakan rincian kegiatan tertentu dalam buku besar disebut dengan rekening pembantu atau subsidiary account. Di dalam pembukuan akuntansi atau pencatatan buku besar disebut dengan posting karena buku besar adalah pemindahan akun atau sering dikenal dengan istilah posting dari jurnal umum. Jadi pencatatan buku besar adalah setelah jurnal umum. Selanjutnya yaitu akun-akun buku besar dapat digolongkan seperti berikut. Nah, di sini
Ada akun real, yaitu real akun adalah akun-akun yang terdapat di dalam neraca, misalnya aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Nah, yang kedua yaitu akun nominal. Nah, nominal akun adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya akun pendapatan dan beban. Adapun fungsi besar antara lain. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, yang ketiga sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Yang keempat sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang kelima, bentuk buku besar yang digunakan oleh suatu perusahaan juga berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Pada dasarnya bentuk buku besar terbagi menjadi dua, yaitu bentuk T dan bentuk skontro. Next, adapun contoh bentuk buku besar T dan bentuk skontro 2 kolom dan 4 kolom. Adapun langkah yang harus dilakukan dalam proses posting dari jurnal ke buku besar adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pindahkan tanggal kejadian yang ada pada jurnal ke kolom tanggal di buku besar yang bersangkutan. Yang kedua, pindahkan jumlah debit ataupun jumlah kredit ke kolom debit dan kredit pada buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga, catat nomor halaman jurnal, ref atau ke kolom referensi atau ref buku besar yang bersangkutan. Yang keempat yaitu penjelasan atau keterangan singkat di kolom keterangan pada jurnal bisa dipindahkan sama juga di buku besar. Materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Teh Popi. Padanya saya persilakan. B. Buku besar pembantu adalah buku tempat mencatat informasi lain yang diperlukan, di samping informasi yang terdapat pada buku besar utama. Secara singkat, buku besar pembantu merupakan pencatatan secara rinci nama-nama pelanggan beserta jumlahnya dari perkiraan buku besar umum. Dalam perusahaan dagang terdapat dua macam buku besar, yaitu buku besar utama atau ledger dan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Kali ini saya akan membahas tentang cara penggunaan buku besar pembantu pada nilai akuntansi piutang dagang. Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat data lain di samping data yang terdapat dalam buku besar. Pada umumnya, buku pembantu merupakan bagian dari buku besar yang merinci lebih lanjut data dalam salah satu akun. Akun di buku besar yang mempunyai buku pembantu disebut akun induk atau akun pengendali atau controlling account. Adapun buku besar pembantu dalam perusahaan dagang antara lain sebagai berikut. A. Buku pembantu piutang dagang adalah buku tempat mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama pelanggan atau debitur. B. Buku pembantu utang dagang adalah buku tempat mencatat rincian utang perusahaan menurut nama kreditur. C. Buku pembantu persediaan barang dagangan adalah buku tempat mencatat secara rinci persediaan barang dagangan, baik jenis, jumlah, harga per unit, maupun harga pokok secara keseluruhan. Simaklah contoh perkiraan pengendali buku besar umum dan buku besar pembantu berikut ini. Pada perkiraan kontrol atau buku besar umum, A. Piutang dagang. Dalam buku besar pembantu, dimisalkan piutang dagang Fajril Bandung, piutang dagang Sabil Solo, piutang dagang Seli Bandung. B. Utang dagang, dimisalkan utang dagang PT ABC Semarang, utang dagang Toko Solo utang dagang Toko Gurun Bandung. C. Persediaan barang dagang, misalkan persediaan gula, persediaan beras, persediaan kedelai, persediaan minyak goreng. A. Sumber pencatatan buku besar pembantu. Setelah mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus, langkah berikutnya adalah memindahkan atau posting ke buku besar, baik buku besar utama maupun buku besar pembantu. Dalam materi kali ini, kita akan membahas sumber pencatatan untuk buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang. Sumber buku besar pembantu piutang dagang adalah 1. Bukti transaksi penjualan kredit atau jurnal penjualan. 2. Bukti transaksi retur penjualan atau jurnal umum.
3. Bukti transaksi pelunasan piutang atau jurnal penerimaan kas. Sedangkan sumber buku besar 1. Bukti transaksi pembelian kredit atau jurnal pembelian. 2. Bukti transaksi retur pembelian atau jurnal umum. 3. Bukti transaksi pelunasan utang atau jurnal pengeluaran kas. B. Bentuk buku besar pembantu. Bentuk buku besar perusahaan dagang sama dengan bentuk buku besar yang lazim digunakan, yaitu bentuk perkiraan atau huruf T dan bentuk kolom atau saldo. Sementara itu, pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu dilakukan setiap terjadi transaksi keuangan. Sedangkan untuk buku besar utama, pencatatan dilakukan sebulan sekali tiap akhir bulan. A. Pencatatan buku besar pembantu piutang dagang. Perhatikan data jurnal khusus yang terdiri atas jurnal penjualan dan pengeluaran kas yang diambil dari pembukuan PD Jadi Makmur Jakarta berikut ini. Pada kolom tersebut terjadi penjualan barang secara kredit dari PD Jadi Makmur terhadap beberapa perusahaan, yaitu diantaranya pada tanggal 7 Januari 2006, Toko Ramayana Solo berjumlah Rp2.600.000. Pada 11 Januari 2006, Toko Limasan Bogor Rp1.800.000. Pada 14 Januari 2006, Toko Asep Bandung Rp600.000. Pada tanggal 24 Januari 2006, Toko Mutiara Semarang Rp2.400.000. Sehingga saldo piutang dagang yang diperoleh oleh PD Jadi Makmur yaitu berjumlah Rp7.400.000. Dalam jurnal penerimaan kas tertanggal 17 Januari 2006, Toko Ramayana melunasi piutang dagang sebesar Rp2.600.000 dengan saldo kas di debit Rp2.558.000, potongan penjualan di debit sebesar Rp52.000 dan piutang dagang di debit sebesar Rp2.600.000. Dan pada tertanggal 21 Januari 2006, Toko Limasan membayar piutang dagangnya sebesar Rp1.800.000 dengan di debitnya kas Rp1.764.000, potongan penjualan Rp36.000 dan piutang dagang di kredit sebesar Rp1.800.000. Dikenakan potongan penjualan karena syarat penjualan yaitu 2/10 N/30. Saldo piutang dagang per 31 Januari 2005. Penyusunan daftar saldo piutang dagang bersumber dari data akhir atau saldo yang tampak pada buku besar pembantu piutang dagang, sehingga daftar saldo piutang dagang akan dapat disusun sebagai berikut. PD Jadi Makmur daftar saldo piutang dagang per 31 Januari 2006. Nama debitur dari Toko Ramayana dan Toko Limasan berjumlah 0 dikarenakan telah melakukan pembayaran piutang dagang. Sedangkan Toko Asep mempunyai saldo Rp600.000, Toko Mutiara Rp2.400.000. Sehingga daftar saldo piutang dagang berjumlah Rp3 juta. C. Pencatatan buku pembantu utang dagang. Perhatikan data jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum yang diambil dari pembukuan PD Jadi Makmur. Pada jurnal pembelian tertanggal 2 Januari 2006, terjadi transaksi pembelian terhadap PT Amanda sebesar Rp6 juta. Pada tertanggal 7 Januari 2006, terjadi pembelian terhadap firma Devri sebesar Rp4 juta. Tertanggal 13 Januari 2006, terjadi pembelian terhadap PT Amanda sebesar Rp8 juta. Tertanggal 17 Januari 2006, terjadi transaksi pembelian terhadap Toko Ukir sebesar Rp8 juta. Dan tertanggal 26 Januari 2006, terjadi transaksi pembelian terhadap PT Unggul sebesar Rp12 juta. Jurnal pengeluaran kas. Tertanggal 11 Januari 2006, terjadi pembayaran atas utang dagang kepada PT Amanda sebesar Rp6 juta, sehingga saldo yang didapat, utang dagang di debit sebesar Rp6 juta, kas di kredit Rp5.880.000, dan potongan pembelian
di kredit sebesar Rp120.000. Tertanggal 16 Januari 2006, terjadi pelunasan utang dagang kepada firma Devri sebesar Rp3.200.000. Tertanggal 20 Januari 2006, terjadi pelunasan utang dagang terhadap toko ukir sebesar Rp1.800.000. Pada jurnal umum tertanggal 8 Januari 2006, terjadi transaksi atas retur pembelian dari firma Devri Surabaya sebesar Rp800.000. Dan tertanggal 27 Januari 2006, terjadi retur pembelian atas PT Unggul Solo sebesar Rp1.200.000. B. Daftar saldo utang dagang per 31 Januari 2006. Penyusunan daftar saldo utang dagang bersumber dari data akhir atau saldo yang tampak pada buku besar pembantu utang dagang. Sehingga daftar saldo utang dagang akan dapat disusun sebagai berikut. PD Jadi Makmur Jakarta, daftar saldo utang dagang per 31 Januari 2006. Nama kreditur PT Amanda berjumlah Rp8 juta. Firma Devri berjumlah Rp0 dikarenakan terjadi transaksi pembayaran atas utang dagang. Toko ukir berjumlah Rp8 juta. PT Baskara berjumlah Rp2.400.000 dan PT Unggul berjumlah Rp10.800.000. Sehingga total utang dagang yang diperoleh adalah Rp29.200.000. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.